Okay, shalom, good morning to all of you, my students. I hope you always amazing, wonderful, and stay healthy. Okay, like usual, now we are going to do our daily devotion. Prepare yourself, take your Bible, and prepare your heart, ya. Persiapkan diri kamu, persiapkan Alkitab kamu, dan juga buka hati kamu, nakku. Oke? The first, show me where is your Bible. Coba dulu tunjukkan ke teacher, anak-anak teacher. Mana Alkitab kamu semua? Oke, good ya. Bagus, sudah mempersiapkan Alkitabnya. Nah, peraturan di Zoom ya, anak-anak teacher. Tetap teacher ingatkan. Mute yourself. Nah, tutup itu suara audio kamu. Dan yang kedua, open your camera ya. Buka kamera kamu dan tunjukkan diri kamu. Jangan hanya kameranya saja dibuka, tetapi kamu tidak menunjukkan diri kamu. Oke? This morning, pagi ini, Pastor Jusia want to lead our devotion. Nah, Pastor Jusia yang akan memimpin devotion kita. Jadi semua anak-anak teacher antusias ya, kamu merespon dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Oke, kepada Pastor Josia, time is yours. Oke, selamat pagi semuanya. Bisa dengar audio saya dengan baik ya? Oke, thank you. Oke, pagi hari ini kita akan mulai devotion kita. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Kita siapkan diri kita. Nah, semua sudah mempersiapkan Alkitabnya karena kita akan belajar firman Tuhan. Tentunya kita belajar dari Alkitab yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Ayo kita berdoa, dan sebelum kita doa kita angkat dulu satu pujian kita kepada Tuhan. Bisa tahu semua lagu Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang. Bisa tahu semua? Tahu? Oke, kita nyanyi sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari. Berdoa sama-sama. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan sudah memberikan hari yang baik, hari yang baru bagi kami. Kami bisa mengikuti devotion kami akan memulai aktivitas kami. Dan terima kasih pemeliharaan Tuhan bagi kami sepanjang malam yang sudah kami lalui. Kami ada dalam kesehatan, kami ada pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melimpahkan kami dengan segala kebaikan-Mu dan intervensi-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Kami mengikuti devotion kami di pagi hari ini. Firman-Mu bekerja, Roh-Mu dicurahkan sehingga memberikan pengertian, membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami menjadi orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan kuasa Tuhan turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua pendengar yang ada yang dapat mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Tuhan Allah yang bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan Allah menjamah hati kami sehingga firman itu bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari buka Alkitab kita sama-sama. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Yohanes 1 ayat 12.
Ayo kita buka sama-sama. Yohanes 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Saya tunggu sampai semua bisa menemukannya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Oke, sudah temu. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan berkata begini, semua orang yang menerimanya. Nah, jadi Tuhan mau itu kita khususnya yang bisa mengikuti Zoom di pagi hari ini lewat sosial media yang ada, semua kita, mungkin ada yang ada di guru yang ada di sekolah, teacher yang ada di sekolah, juga anak-anak kami semua yang ada di rumah, mungkin ada didampingi oleh orang tua. Wow, ini hal yang luar biasa. Tuhan mau agar kita semua pagi hari ini bisa membuka hati kita, memberikan attention, perhatian kita kepada firman yang datang dalam hidup kita. Tahukah kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak akan bisa mempengaruhi hidup kita kalau kita tidak memperhatikannya. Tapi kalau kita mulai mengamati dan memberikan perhatian khusus, maka sesuatu akan mempengaruhi hidup kita. Contoh, di sekolah, anak-anak kami, teacher, menyampaikan mata pelajaran. Katakanlah itu mata pelajaran matematika. Nah, jadi kita harus memberikan perhatian kita kepada guru, teachers yang sedang mengajar kita. Dia sedang memberikan materi matematika kepada kita, maka kita harus memberikan perhatian. Dan apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, kita terima dalam hidup kita terima masuk dalam logika kita, dan kita menjadi mengerti. Ketika ada pertanyaan, ada PR, homework diberikan oleh teacher. Anak-anak ini homework, kerjakan di rumah sesuai dengan apa yang teacher sudah ajarkan. Maka ketika kita memperhatikan waktu teacher mengajarkan, kita bisa menjawab, menyelesaikan semua homework itu. Betul ya? Tapi kalau kita tidak memperhatikan, kita melamun, nah, kita melihat keluar, kita bermain dengan teman, maka ketika teacher memberikan homework kepada kita tidak bisa menyelesaikannya. Kita menganggap itu adalah merupakan sesuatu hukuman, menjadi suatu pekerjaan yang berat bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak memberikan perhatian. Nah, jadi pagi hari ini, ayo kita semua yang ada memberikan perhatian kita kepada firman. Kita bisa men-set pikiran kita untuk fokus. Pastor tidak lama-lama berkhotbah, tapi walaupun singkat, tapi padat, karena firman adalah kehidupan. Oke, nah, jadi firman Tuhan berkata begini, semua orang yang menerimanya. Menerima apa? Apa yang kita terima? Yaitu firman. Katakan sama-sama, firman. Oke, the word of God, perkataan Tuhan, itu yang kita terima dalam hidup kita. Jadi ketika kita terima firman, karena firman Tuhan berkata begini, firman itu adalah Allah. Jadi siapa yang menerima Yesus, yang menerima firman itu, wow. Jadi di dalam hidup kita ada tempat untuk firman. Ada tempat untuk firman. Jadi firman bisa masuk dalam hidup kita, ada dalam pikiran kita. Itu sebabnya waktu-waktu yang lalu pastor pernah sampaikan di dalam Mazmur pasal yang pertama, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Wah, kita bisa tiap hari ada tempat untuk firman dalam hidup kita. Jadi kita berkata begini, barang siapa, setiap orang yang menerima
firman, diberinya kuasa. Oh, maka kita memiliki kuasa, disebut power atau otoritas. Nah, jadi sama seperti yang pastor kasih contoh tadi. Tadi pastor kasih contoh waktu teacher mengajarkan bidang studi matematika, kita mengikutinya, kita memperhatikannya. Ketika kita diberikan homework, PR, kita kerjakan di rumah, kita memiliki kemampuan untuk mengerjakannya, menyelesaikannya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan beri kita otoritas. Tuhan beri kita power. Tuhan beri kita kuasa. Jadi, saya percaya semua kita yang bisa mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Mungkin ada orang tua yang mengikuti Zoom juga. Wow. Semua kita pasti memperoleh power. Ada kekuatan dalam hidup kita. Kita tidak pernah menjadi orang yang lemah lagi. Nah, pernahkah kita mendapati, loh kok nggak semangat ya hari ini? Kenapa ya kok aku lesu? Kok aku nggak kuat ya? Kenapa ya aku nggak ada semangat untuk belajar? Nah, karena ada sesuatu yang keliru dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, semua orang yang menerima firman diberinya kuasa, diberi Tuhan power, diberi Tuhan otoritas. Oh, bagaimana Tuhan memberikan, bagaimana kita bisa memahami, mempergunakan otoritas ini? Kita harus mengucapkan firman. Nah, jadi saya pastor mau lanjutkan. Diberinya kuasa ditulis dalam bahasa Yunani disebut dengan kata exousia. Exousia ini punya pengertian merupakan, saya kasih contoh begini, merupakan baju yang bisa dikenakan. Contoh, Pak Polisi. Siapa pernah lihat Pak Polisi? Angkat tangan. Yang pernah lihat Pak Polisi? Oh, thank you. Atau ada di antara anak-anak kami yang orang tuanya polisi? Ada? Ada ya, papanya polisi. Oh, thank you, thank you. Nah, jadi Pak Polisi ketika dia pergi keluar untuk bertugas, dia memakai seragam. Dia memakai seragam. Nah, ketika dia pakai seragam, dia berdiri di jalan, orang menjadi tertib. Kalau tadi perampatan jalan macet karena ada Pak Polisi, polisi bisa mengaturnya dan semua orang menjadi taat. Kenapa? Karena Pak Polisi memakai seragam yang sudah diberikan otoritas kepadanya. Sama halnya kita sebagai orang percaya, ayo perhatian ke sini, perhatian semua kameranya. Listen to me. Oke. Nah, jadi waktu firman datang kepada kita, kita memperhatikan firman, firman bekerja dalam hidup kita, Tuhan berikan kita kuasa, otoritas. Untuk apa? Untuk menertibkan apa yang tidak tertib. Contoh, dalam hidup kita sering tidak tertib. Apa? Kadangkala tidak bisa fokus untuk mengerjakan homework-nya. Tidak bisa konsentrasi mengikuti pelajarannya. Sering pikirannya melantur, lari kemana-mana. Kadang memikirkan apa itu? Game. Nah, gimana gamenya? Gimana? Nah, jadi itu seringkali membuat perhatian kita tidak bisa fokus kepada pelajaran. Kita punya kuasa. Bagaimana caranya? Perintahkan otak kita. Hai pikiranku, engkau harus fokus. Engkau harus konsentrasi. Bisa semuanya? Ayo ikuti pastor. Hai otakku. Ayo bikin semini. Hai otakku. Ayo. Hai otakku. Engkau harus fokus. Oh good, thank you. Nah, saya percaya ketika kita mulai memerintahkan otak kita, maka dia akan mulai mengikuti. Pikiran kita akan mulai mengikuti perintah. Nah, jadi jangan ikuti perintah-perintah yang bukan bersumber dari kebenaran.
Nah, tak kasih contoh. Waktu Hawa dan Adam di Taman Eden, Tuhan kasih perintah. Tuhan kasih perintah. Adam, jangan makan buah yang satu itu ya. Buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan dimakan. Tapi ketika ular datang, ular mulai menggoda Hawa. Dia mulai berkata kepada Hawa, buah itu bagus, buah itu indah, memberi pengertian. Nah, ketika Hawa mulai mendengarkan perkataan ular, dia dapat fokus dalam tujuan Tuhan. Dia tidak dapat lagi mengerjakan rencana Tuhan. Bahkan dia kehilangan otoritas, tidak punya kuasa lagi. Nah, saya mau anak-anak kami semuanya yang ada di Murni Victory School, mulai dari TK, SD sampai SMP, bahkan semua orang tua, teachers yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kembali otoritas kepada kita, kuasa kepada kita untuk membangun dan menertibkan apa yang selama ini dikacaukan oleh si jahat. Nah, jadi Tuhan berkata begini, siapa yang menerima firman, Tuhan berikan kuasa. Nah, jadi di masa-masa yang akan datang, Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Ayo, sekarang saya mau, Pastor mau tanya. Perhatikan semua kameranya. Pastor mau tanya lagi. Siapa yang punya cita-cita? Yang memiliki cita-cita dalam hidupnya? Ada yang tidak punya cita-cita? Sekolah tidak punya? Semua memiliki cita-cita. Oke, thank you. Terima kasih. Turunkan tangannya. Nah, waktu kita menerima cita-cita, waktu kita memiliki cita-cita, mungkin katakanlah cita-citanya menjadi seorang dokter. Jadi seorang dokter. Nah, dan kita belajar di sekolah. Kita mendapatkan pelajaran. Saya mau tanya, waktu kita punya cita-cita menjadi dokter dan kita sudah belajar di sekolah. Terus, apakah kita sudah menjadi dokter? Belum kan? Belum kan? Apakah kita sudah memiliki otoritas menjadi dokter? Belum. Tapi kita terus belajar. Harus bertekun. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita itu menjadi bagian kita dan kita punya otoritas di sana. Nah, lanjut Pastor. Pastor mau lanjutkan lagi. Nah, sama halnya saat ini kita semuanya sedang mendengarkan firman. Kita mendengarkan firman, kita memperhatikan firman, apa yang Pastor khotbahkan, semua memberikan perhatian dan mendengarkan. Nah, jadi waktu kita memberikan perhatian, waktu kita memberikan perhatian kita kepada firman, firman itu masuk dalam hidup kita, memberikan pengertian. Jadi, kita harus juga fokus dan bertekun dalam firman. Apa itu? Terus memperkatakan firman. Seperti apa kita memperkatakan firman? Lihat saya, perhatikan Pastor. Tadi saya sudah ajarin, Pastor sudah ajarin. Kalau ada pikiran kita yang kacau, kalau ada yang lagi bermain-main, engkau harus disiplin, engkau harus tertib, ikutin devotion dengan penuh minat, penuh perhatian. Nah, kita harus melatih diri kita memberikan perhatian kepada firman itu. Nah, jadi saat firman datang dalam hidup kita dan firman itu memberi kita kuasa. Kuasa untuk apa? Dia berikan kita otoritas. Kita menjadi orang yang bersemangat. Nah, ayo. Siapa yang suka dengan pelajaran olahraga PJOK? Ada belajar PJOK? Oke. Nah, siapa ini namanya? Si Shelly. Shelly ini belajar suka dengan PJOK. Nah, PJOK itu kadang ada pelajaran apa? Olahraga. Nah, ada banyak suka olahraga. Kalau gurunya lagi mengajarkan PJOK, olahraga, pasti kita memperhatikan.
Nah, saat kita memperhatikan, maka setiap materi itu kita tahu. Pagi hari ini kita juga mengikuti devotion dengan penuh minat, dengan penuh semangat. Katakan sama-sama, ayo ikutin pastor. Ayo buka mulutnya. Saya mengikuti devotion dengan penuh semangat. Oke, nggak usah dibuka mikrofonnya, di unmute saja. Oke, buka cukup mulutnya saja. Oke. Nah, jadi kita mengikuti devotion pagi hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh minat, dengan penuh keantusiasan. Nah, jadi ketika kita penuh minat mengikutinya, sama seperti waktu menonton sepak bola. Waktu nonton sepak bola. Atau ada yang mengikuti perlombaan di 17-an waktu lalu, 17 Agustus yang bulan lalu. Nah, kita mengikutinya. Ada teman kita yang makan kerupuk, balap karung, dan macam-macam. Kita semua mengikutinya dengan penuh semangat. Tidak ada yang menonton sambil begini, tidak ada kan? Semua semangat, ore, ore. Saya melihat di sosial media anak Murni Victory itu penuh semangat mengikutinya. Wow, luar biasa. Dan sama ketika kita mengikuti firman, Zoom Devotion pagi hari ini, kita harus penuh semangat. Dengan demikian, Tuhan memberi kita kuasa. Hidup kita ini tidak akan pernah capek. Nah, jadi kita memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang segar, tubuh yang bugar. Ayo, ucapkan sama-sama. Ucapkan sama-sama. Perhatikan pastor, semua lihat kamera, Listen to me. Oke. Ucapkan sama-sama. Aku sehat. Aku kuat. Aku segar. Aku pintar. Ulang. Aku sehat. Aku kuat. Aku segar. Aku pintar. Oke, thank you. Percaya bahwa kita ini sehat. Kita ini kuat. Kita ini segar. Tidak mengikuti Zoom dalam kondisi seperti ini, tapi kita segar dan kita menjadi orang yang pintar, smart. Bilang sama-sama, smart. Semua smart. Oke, you are smart. Kita menjadi smart, kita menjadi pintar, kita menjadi cerdas. Nah, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa apa lagi anak-anakku? Perhatikan. Ketika kita terima firman, Tuhan memberi kita kuasa untuk menyingkirkan segala kebodohan. Ada yang mau jadi bodoh? Tentu agar kita bisa menjadi pintar, kita menjadi lebih pintar, kita menjadi lebih cerdas, menjadi lebih baik. Oh, nah ini yang menjadi porsi kita, ini yang menjadi bagian kita. Jadi mulai sekarang, mulai pagi hari ini, oh biar semua anak-anak kami yang ada di Murni Victory School, tidak ada terkecuali dari TK, SD, SMP, semuanya, bahkan teacher yang mengajar, Tuhan berikan hikmat menjadi orang yang smart dalam kehidupan sehari-hari. Kita singkirkan segala kebodohan sehingga tidak ada yang bodoh, tapi menjadi orang yang smart, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas, punya akal yang baik. Bukan punya akal yang membohongi teman, tapi menjadi orang yang memiliki akal yang baik. Oh, ini yang akan terjadi kehidupan kita.
Oke, saya kira ini yang saya pastor bisa sampaikan di pagi hari ini. Kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Ayo semua tutup matanya, kita akan berdoa, lipat tangannya. Pastor mau berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan bagi semua anak-anak kami yang ada di Murni Victory School, mulai dari TK, SD sampai SMP, semua yang mengikuti Zoom, bahkan orang tua dan teachers yang mengikuti Zoom ini, bahkan semua orang yang bisa mengikuti Zoom ini lewat sosial media. Tuhan Allah bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami pengertian, Tuhan beri kami kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang cerdas di masa-masa ini dan di masa-masa yang akan datang, dan kami dapat menuntaskan, mengerjakan, menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan menjamin anak-anak kami ini semuanya, menjamin kehidupan mereka, masa depan mereka, Tuhan yang sudah tetapkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, juga pada teachers yang mengajar, semakin hari mereka memiliki minat, semakin hari mereka semakin memiliki keantusiasan dalam mengajar dan melatih, mempersiapkan generasi yang cemerlang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, Tuhan yang menjamin keluarga mereka, Tuhan yang memelihara hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa bersyukur, kami memulai aktivitas kami pagi hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, thank you. Kembali kepada Miss Ria Lestari. Oke, thank you Pastor Josia ya. Terima kasih buat firman hari ini. We are so blessed and God always bless you too. Give applause to our God students. Beri tepuk tangan yang semangat. Iya, give your thumbs up to Pastor Josia. Oke. Nah, berikan dulu senyum kamu juga sambil senyum kamu ke Pastor Josia. Oke. Thank you ya untuk anak-anak teacher. Nah, thank you sekali lagi buat Pastor Josia yang sudah memberikan firman hari ini kepada kita ya, sungguh luar biasa. Nah, so our daily devotion for today has already done. Thank you for your attention. Nah, kita akan kembali ke tugas kita masing-masing belajar. Sebelum itu, say bye-bye to Pastor Josia, Madam, your teachers and your friend. Boleh dibuka audionya. Bye, Josia. Bye, friends. Bye, bye semua. Bye, bye.